Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, kumadara mangka sadayana wilujeng wayah kieu. Kek halikum toibin. Ketemu lagi dengan channelnya Palang Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Jadi mohon maaf ya kalau sore-sore gini tuh di sini masih ada suara ngebor ya. Biasa itu. Aduh, mau gimana lagi ya pemirsa? Karena ini ada berita. Beritanya ini sangat menyedihkan kita semuanya. Ada ex ya, TKW yang mengalami gangguan jiwa dan merawat 4 anak terlantar ya, begitu ya. Karena si mbaknya ini sendiri juga lagi mengalami gangguan jiwa, udah gitu merawat 4 anak. Aduh, bisa kebayang nggak pemirsa? Jadi di sini banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita terenyuh seperti itu ya. Ya, langsung saja ke TU seperti biasa, itu topik utama. Ex-TKI alami gangguan jiwa, hidup dengan 4 anak yang kurang gizi, popok sampai berulat ya pemirsa. Mohon maaf dengan suara bising-bising itu ya, berisik, jadi suara saya harus lebih kencang seperti itu. Doakan ya pemirsa, mudah-mudahan cepet kebeli ya mikrofonnya biar suaranya lebih jelas seperti itu. Jadi yang sering sekali yang komen bahwa berita saya ini berita hoax seperti itu, silahkan saya kasih linknya, silahkan kalian buka sendiri langsung ke yang memberitakan ya di situ. Nanti saya kasih linknya di bawah, langsung aja buka di situ. Ada sebuah keluarga di Desa Balansiku, Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, halo yang ada di Kalimantan Utara ya, silahkan boleh dicek ya ke tempat si mbaknya berada. Jadi ditemukan hidup memprihatinkan di tengah kebun sawit. Keluarga itu memiliki 4 orang anak, yang satu 7 tahun, yang satu 5 tahun, yang satu 3 tahun, yang satunya 1 tahun. Bayangkan pemirsa, yang diasuh oleh sang ibu yang mengalami gangguan jiwa, mantan TKI ya, mantan TKW, mantan pekerja migran Indonesia. Jadi si mbaknya ini ternyata ex tenaga kerja Indonesia dan merupakan orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Hal itu membuat mbaknya ini tidak bisa merawat anaknya dengan wajar. Bayangkan, anak masih kecil-kecil pemirsa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan menemukan mereka dalam kondisi mengenaskan. Ya Allah, ya Robbi. Anak-anak tersebut tumbuh tanpa diajarkan apapun, seperti nama-nama benda, abjad, angka, dan sebagainya. Bahkan sang anak tertua tak mengerti apa itu pensil dan cara menggunakannya. Aduh, ya Robbi. Ibunya hanya bisa menanak nasi dan memasak sayur. Mereka pun tak tahu bahwa ada makanan lain seperti lauk pauk, ayam, tempe, maupun ikan. Saat petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kalimantan Utara dan Puskesmas Balansiku memberikan makanan sayur asem dan ikan, mereka hanya memakan sayurannya. Kami coba suapkan ikan supaya dia rasa kayak enak begitu ya pemirsa. Begitu terasa enak baru dimakan. Begitu juga jagung, kita suapkan dulu dan akhirnya mereka mau makan. Sampai segitunya, mereka tidak tahu ikan goreng, kata Kepala Dinas Nunukan, Faridah Aryani, hari Jumat. Lanjut ya pemirsa. Nah, popok. Ini popok pun sampai berulat. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Jadi si mbaknya ini, si ibunya ini juga tidak pernah peduli dengan tingkah anaknya. Bahkan si mbaknya sendiri tidak bisa mengurus dirinya sendiri
Sampai-sampai dia pernah tidak mandi selama 1 tahun. Jadi si mbaknya ini kan mengalami gangguan jiwa ya teman-teman. Gitu aja udah bersyukur ya, bisa ngerawat anak-anaknya seperti itu aja udah bersyukur. Bayangkan, ini sangat mengiris hati saya dan hati kawan-kawan juga ya. Aduh, sedih banget nih. Pantas saja kondisi tempat tinggal mereka berantakan, pakaian kotor dan bersih ditumpuk jadi satu. Makanan anaknya pun dibiarkan berceceran di mana-mana. Awalnya ada laporan ke kami DPPPA pada akhir 2019, ada keluarga yang tidak tahu cara mengurus anak, pampers si anak sampai berulat, sehingga kami fokus untuk itu, kata Ibu Farida begitu. Jadi pendapatan ayahnya pas-pasan pemirsa. Dengan kondisi seperti ini, anak-anak mereka mengalami gizi buruk. Mereka tidak pernah mendapatkan asupan protein. Ayah mereka pun tidak bisa memberikan makanan yang layak karena penghasilan yang pas-pasan. Sebagai buruh tombak sawit, bapaknya dibayar 150.000 per ton. Bayangkan, kalau udah dapat 1 ton baru dibayar 150.000. Aduh, ini sangat-sangat, wah, kerja keras banget ya pemirsa. Sebulan dia biasanya 2 kali menombak sawit, 1 bulan 2 kali, bayangkan. Beruntung bosnya menyediakan beras secara rutin untuk keluarga. Kita lanjut ya teman-teman, sabar ya, karena ini di sini loading begitu ya. Oke. Nah, diduga dari pemeriksaan psikolog, si mbak ini mengaku sebagai istri ke-7 dari suaminya ini. Wah, istri ke-7 pemirsa. Jarak usia mereka cukup jauh, yaitu si suaminya ini umur 52 tahun dan si mbaknya ini ex pekerja migran Indonesia ya, ex TKW ini umur 26 tahun. Waduh, jauh banget ya. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Mereka menikah saat sama-sama menjadi TKI ilegal di Malaysia. Oh, jadi mereka itu nikah waktu di Malaysia. Oh, kita baru ngas ya pemirsa. Pihaknya juga belum tahu penyebab si mbaknya ini sampai mengalami depresi berat. Namun menurut informasi, si mbaknya ini merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ya Allah, KDRT. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Aku mau nangis bacanya pemirsa. Dari hasil obrolan psikolog ibunya anak-anak ini, istri ke-7, kita juga belum tahu apakah si suaminya ini maniak atau bagaimana. Info yang kita dapat ini, perkawinannya yang ke-7, istrinya mengaku sering kena pukul pemirsa. Aduh, ampun. Bisa jadi itu salah satu sebab dia depresi, tuturnya. Cobaan lain juga dialami si mbaknya ini, yakni ketika anak ketiganya meninggal dunia dalam usia belum genap setahun. Riwayat medisnya juga menunjukkan pernah mengalami kondisi darah putih naik saat melahirkan. Jadi kalau darah putih naik ke kepala saat perempuan melahirkan itu bisa mengakibatkan buta atau meninggal dunia ya begitu. Kemungkinan itu juga masih kami dalami lanjut dia begitu ya. Sejak 2019 petugas sebenarnya sudah mulai melakukan penanganan kepada keluarga ini pemirsa. Namun karena ada psikopat kapit begitu ya, jadi terhalang. Kini petugas mulai mengembalikan kepercayaan diri kepada si mbaknya ini dan meyakinkan bahwa dirinya dibutuhkan oleh anak-anaknya ya. Ada 4 kan anak-anaknya itu. Selain itu, sikap si suami juga menjadi kendala petugas penyembuhan depresi istrinya. Ya emang akarnya si suami ini begitu ya pemirsa. Awalnya suaminya ini setuju tentang penyembuhan istrinya, tetapi saat si mbaknya ini mulai dipotong rambut gimbalnya dan dibersihkan, si suami tiba-tiba menolak. Loh, kenapa ya? Dia diam saja saat ditanya, dia ambruk, badannya dibuatnya kaku. Saat diangkat petugas pun dia bikin badannya tegang supaya susah diangkat.
Akhirnya kita batalkan karena untuk membawa si mbaknya butuh persetujuan suami. Kita takutnya nanti suaminya berbuat yang aneh-aneh atau gimana lah begitu ya pemirsa. Aduh, saya baru kali ini membacakan berita seperti ini ya. Aduh, ini sungguh sangat, aduh, bener-bener ya pemirsa. Ya Allah ya Robbi. Pemerintah desa setempat juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pembuatan kartu identitas. Bahkan kini banyak lembaga sosial yang turut membantu keluarga tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat semuanya ya. Buat para pejabat setempat ya. Buat masyarakat setempat yang mempunyai rasa sosial, bersama-sama saling membantu begitu ya. Kami ucapkan terima kasih begitu. Bahkan kini banyak lembaga sosial yang turut membantu keluarga tersebut. Sementara dua anak mereka, R dan S, mulai dititipkan ke lembaga kesehatan sosial anak Ruhama untuk bersekolah. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata mereka betah dan tidak mau pulang. Untuk dua anak lainnya masih harus sama ibunya. Rencananya akan kami bina dan konseling di RVTC. Makanya kita lagi usaha merayu suaminya agar menyetujui pengobatan istrinya. Sampai sekarang kami masih kesulitan. Oh, jadi yang membuat kesulitan itu jadi si suaminya ini karena belum setuju gitu ya, belum ngasih izin bahwa istrinya itu akan dirawat, akan di apa namanya teman-teman, akan dibina begitu ya, karena beliau masih mengalami gangguan jiwa seperti itu ya. Bayangkan KDRT udah gitu ngerawat 4 anak, bayangkan pemirsa, umurnya pun jauh. Jadi si mbaknya ini masih umur 26 tahun ya. Tadi kita simak beritanya, si mbaknya umurnya 26 tahun dan si suaminya udah 56 tahun. Mereka nikah sewaktu dulu menjadi TKI ilegal di Malaysia ya, menjadi PMI ilegal di Malaysia begitu. Bisa kebayang nggak pemirsa, ternyata otak kita, pikiran kita, jiwa kita, diri kita, kalau emang bener-bener banyak kekangan ya seperti itu ya, banyak kekangan, tekanan yang keras, itu bisa membuat gangguan jiwa ya. Apalagi aduh, ini nikahnya beda banget ya usianya, ya Allah, malang sekali ya. Aduh, subhanallah banget. Buat orang-orang yang mau membantu semuanya, kami sebagai buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri mengetahui cerita ini, bukan cerita ya, ini nyata ya, mengetahui kisah nyata ini, TKIX ya, Malaysia. Kami sangat sedih sekali dan kami sangat berterima kasih kepada para pejabat setempat dan masyarakat yang bergabung mau menolong keluarga tersebut ya. Kita doakan kawan-kawan, mudah-mudahan si mbaknya ini ya, beliau masih muda, masa depannya masih panjang, anak-anaknya masih kecil-kecil, 4 lagi. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, dipulihkan sama Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan keempat anaknya juga menjadi anak yang sukses, yang berguna ya, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara ya, bagi agama juga ya. Siapa tahu ya pemirsa, dulu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya, begitu bersakit-sakit dulu, bersenang-senang di kemudian. Mudah-mudahan kita doakan. Kenapa saya selalu mengangkat cerita-cerita yang ya enggak semua gitu ya, kehidupan PMI yang sukses-sukses aja begitu ya. Jadi saya juga akan mengangkat kehidupan PMI baik yang ada di luar negeri maupun yang sudah pensiun ke Indonesia, itu untuk menginspirasi kita semuanya untuk apa ya, bersyukur terhadap keadaan kita saat ini seperti itu. Jadi yang sedih pun akan saya angkat ya ceritanya ya, buat jadikan pelajaran ya, itu nomor 1, untuk dijadikan pelajaran buat kita semuanya dan dijadikan pengetahuan juga ya. Oh iya, misalkan kita mengeluh sekarang, saya sudah jadi mantan ya,
mantan TKW ya, TKI. Begitu saya sudah pulang ke Indonesia, tapi saya tidak punya usaha, tapi saya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak saya bisa makan, anak-anak saya bisa sekolah. Nah, dengan melihat kejadian yang barusan saya beritakan, saya bacakan itu, jadi kalian bisa bersyukur, alhamdulillah saya tidak mengalami seperti itu. Nah, itu yang apa ya, yang ingin saya harapkan ya. Jadi ada bersyukur kepada Tuhan seperti itu dengan keadaan kita seperti ini saat ini. Buat semuanya, tolong kerjasamanya satu sama lain, kita saling mendoakan dimanapun saja berada. Yang lagi sakit ya, pekerja migran Indonesia, saling mendoakan, pokoknya tidak henti-hentinya. Saya selalu berdoa mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Yang pulang ke Indonesia, saya berdoa juga mudah-mudahan di Indonesia sukses, dijauhkan dari segala mara bahaya seperti itu. Yang ada di luar negeri juga dikasih kelancaran mencari rezekinya yang halal dan semoga berkah, dan mudah-mudahan segala cita-cita kita bisa menggapainya, pemirsa, seperti itu. Sekian dulu, terima kasih, semangat terus buat semuanya para pekerja migran Indonesia. Mohon doanya buat apapun itu untuk kebaikan sesama ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.